Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasma Yeni. Kali ini saya akan memaparkan pembelajaran numerasi yang mendukung asesmen nasional. Apa itu numerasi? Sebelumnya, marilah kita lihat perbandingan matematika dengan numerasi. Matematika itu abstrak, sedangkan numerasi itu penerapan praktis. Sebuah prinsip matematika hanya digunakan untuk suatu permasalahan, sedangkan numerasi menggunakan dan menerapkan prinsip matematika untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Matematika hanya tentang hidup keseluruhan dan pemahaman konsep. Sedangkan numerasi itu fleksibel, tergantung konteks di mana ia diterapkan. Matematika itu mendukung untuk berhitung, sedangkan numerasi terhubung dengan berbagai bidang konsep matematika dan konteks keseharian. Penggunaan prinsip matematika oleh insinyur dan ahli matematika bisa dibilang menerapkan numerasi. Nah, numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Dan numerasi itu juga sebuah bentuk perhitungan yang terintegrasi dengan dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari, sementara matematika masih berupa konsep. Nah, apa pola hubungan merdeka belajar numerasi? Bagi guru yang merdeka belajar, pengajaran tidak hanya untuk penguasaan materi pengajaran. Pengajaran juga bertujuan pengembangan kompetensi numerasi untuk menalar, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah. Untuk mencapai kompetensi numerasi, guru menggunakan prinsip merdeka belajar. Di sisi lain, meningkatnya kompetensi numerasi mendukung terciptanya murid merdeka belajar. Nah, murid merdeka belajar akan memiliki kompetensi numerasi untuk menalar, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah yang bisa membangun komitmen pada tujuan, membangun kemandirian belajar, dan menumbuhkan kebiasaan refleksi. Contoh dari kompetensi ini adalah yang pertama, membaca dan membandingkan data untuk memahami perspektif sebuah konsep atau peristiwa. Dan seterusnya, menemukan berbagai ide pemecahan masalah dengan penalaran, serta memaparkan ide pemecahan masalah secara bijaksana dan informatif. Nah, program numerasi ini dirancang dan dilaksanakan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap murid, tahap perkembangan, keterampilan belajar, dan minat murid. Orientasi pada murid membuat kegiatan numerasi di dalam kelas pendidikan menengah menjadi lebih bervariasi, relevan, dan bermakna. Jenis aktivitas bisa bervariasi sesuai minat dan kebutuhan belajar murid. Tantangan belajarnya menyesuaikan dengan tahap perkembangan dan keterampilan bermakna bagi murid. Nah, profil murid. Sebelum melakukan pembelajaran numerasi, sebaiknya kita sebagai pendidik harus mengetahui profil murid dulu. Tujuannya adalah untuk memetakan tahap perkembangan kognitif dan numerasi murid dengan alat bantu tahapan penguasaan kompetensi numerasi. Dengan memetakan perkembangan numerasi, guru bisa menentukan tujuan belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Memetakan minat murid, apa yang sedang disenangi murid, hobi murid, musik yang sedang sering didengarkan, film kesukaan, buku kesukaan.
Dengan memetakan minat murid, kegiatan numerasi dapat menggunakan konteks yang relevan dengan murid. Hal ini juga memungkinkan adanya variasi kegiatan bagi murid. Dan yang ketiga, memetakan gaya belajar murid. Apabila murid termasuk murid dengan cara belajar dominan visual, auditori, kinestetik, atau taktik, hal ini akan membantu guru menentukan aktivitas dan strategi belajar yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, inilah yang dapat saya paparkan tentang numerasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Salam dari guru bergerak Indonesia Maju dari komunitas Guru Belajar Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.